Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Hewanku Peliharaanku. Channel yang akan membahas semua hewan peliharaan. Untuk pembahasan kali ini gue akan bahas sugar glider kembali, ya. Dimana untuk pembahasan kali ini penyebab sugar glidernya itu bisa menjadi kuning, ya. Jadi badannya itu kuning atau bulu belakangnya itu menguning, ya. Nah, itu penyebabnya kenapa sih dan solusinya bagaimana biar warnanya nggak menguning kayak gitu? Karena kalau kuning kayak gitu tampilannya jadi kurang oke mungkin ya. Nah teman-teman, tonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel Hewanku Peliharaanku. Oke teman-teman, jadi gue udah ada contohnya ya, nih sugar glider gue yang warnanya lumayan berubah sekarang dari warna abu-abu jadi warna coklat tuh ya, kelihatan ya, tuh warnanya jadi warna coklat, bawahnya juga jadi warna coklat ya, tuh sampai ekor-ekornya ya coklat. Seharusnya nggak kayak gini, seharusnya warnanya abu-abu sama putih ya harusnya ya, tuh jadi apa namanya? Jadi kayak warna coklat, hitam, dan putih ya. Beda kan warnanya? Ini classic grey ini, ya jenis classic grey. Oke, kita masukin dulu ya. Dan ini gue punya contoh lagi, satu lagi yang bersih ya. Sekarang bukan yang kuning kecoklatan, tapi yang bersih. Oke, ini teman-teman ya. Yang bersih kayak gini, tuh warnanya abu-abu ya, full abu-abu tuh, ya abu-abu dan bawahnya ini putih tuh, lihat, bawahnya putih bersih. Sini dulu kamu, tuh ya bersih ya, tuh beda sama yang tadi ya, beda sama yang sebelumnya ya. Ini bersih, tuh warna abunya ya, tuh ya. Ini untuk yang bersih ya. Oke, kita masukin lagi ya contohnya ya. Oke, itu adalah dua sugar glider gua yang warnanya cukup berbeda ya. Teman-teman bisa lihat warnanya yang satu kuning kecoklatan, yang satu abu-abu bersih ya. Nah, penyebabnya itu adalah dari air kencing dia sendiri ya, atau dari pasangannya ya. Jadi selain dari air kencing itu bisa jadi kurang kebersihan di kandangnya ya. Jadi itu adalah penyebab si sugar glider itu bisa kuning kecoklatan kayak gitu. Jadi kita ngeliatnya juga kurang bersih ya. Dan itu gimana sih solusinya? Oke, gua akan bahas di sini tentang solusi sugar glider agar bersih terus ya. Jadi teman-teman ini pastinya pengen punya sugar glider yang bersih terus gitu ya. Jadi kelihatannya itu cantik jadinya. Karena sugar glider itu kan hewan peliharaan yang sangat menggemaskan sekali. Jadi kalau warnanya kelihatan kotor itu jadi bukan menggemaskan lagi ya, gitu. Jadi gue punya solusinya, beberapa solusi. Ya, dimana di sini gue akan ada 3 solusi, ya 3 solusi yang akan gue berikan kepada kalian, ya. Oke, untuk yang pertama solusinya biar nggak kuning kecoklatan atau kotor kayak gitu. Yang pertama itu adalah bersihkan pouchnya, ya. Pouchnya itu adalah ini tuh, yang warna hijau nih, ya. Tempat tidurnya dia itu harus selalu dicuci. Jadi berapa minggu sekali sih? Kalau gue pribadi 3 hari sekali, ya, atau 2 hari sekali itu lebih bagus. Jadi kenapa harus dicuci? Karena kalau sugar glider itu kan hewannya kalau siang-siang itu tidur, ya. Jadi kadang-kadang dia pipis di pouchnya itu, ya, yang menyebabkan menggenang mungkin untuk di pouchnya itu karena bahannya si pouch ini lumayan tebal, jadi bisa menyerap air kencing ya. Kalau kalian taruh sugar glidernya di pouch tersebut yang ada air kencingnya, itu lama kelamaan bisa menyebabkan kuning kecoklatan nantinya. Jadi gua saranin teman-teman harus selalu mencuci pouchnya atau diganti ya, 2 hari atau 3 hari sekali diganti dengan yang baru. Itu menghindari dari si air kencing yang menggenang tersebut. Ya, itu salah satu penyebab sugar glider teman-teman itu bisa kuning kecoklatan ya.
Yang kedua, solusinya itu harus sering dimandikan. Dimandiinnya kayak gimana? Dimandiinnya gue pernah bahas di konten sebelumnya. Jadi mandiinnya bukan pakai tisu basah aja. Ya, jadi mandiinnya ini bisa pakai air hangat. Ya, gue udah pernah buat konten sebelumnya kok. Kalau nggak salah judulnya itu memandikan sugar glider agar tidak terkena kuman dan jamur kalau nggak salah. Ya, itu ada. Ya, jadi teman-teman bisa lihat di video itu gimana cara mandiinnya. Itu harus menggunakan sampo, kemudian pakai air hangat juga gitu. Jadi kalau gue mandiin sugar glider itu nggak harus pakai tisu basah terus ya, karena kalau pakai tisu basah itu takutnya kuman-kuman di kulit-kulitnya ya, di bawah-bawahnya itu nggak kebawa. Makanya gue saranin harus pakai air hangat ya, pakai sampo binatang peliharaan. Itu bisa mengurangi kuman dan jamur yang ada di badan si sugar glider, termasuk untuk yang warna kuning kecoklatan ini bisa hilang. Tapi kalau udah kelamaan ya, si kuning kecoklatannya udah kelamaan, itu susah hilangnya. Jadi kalau kalian mau, itu dari sekarang, dari pas masih bagus warnanya, warna abu-abu dan warna putihnya itu masih kelihatan, silahkan dimandiin yang cara gue tadi. Oke, untuk yang ketiga ini adalah sering bersihin kandang. Ya, kenapa? Karena sugar glider itu suka pipis di pinggir-pinggir sini nih. Nih, di pinggir-pinggir besi, jeruji besinya nih. Nah, ini nanti bisa karatan lama-lama. Nah, kalau udah karatan itu biasanya sugar glider suka nempel-nempel di sini. Itu bisa menyebabkan dia kuning ininya nanti nih. Kuning kecoklatan ya, nempel-nempel gitu. Jadi kelihatan kotor ya. Jadi kalau kandang pun ini harus dibersihin nih. Ininya nih, jeruji-jerujinya ini harus dibersihin nih. Nih, dia kencingnya suka nempel-nempel di sini soalnya. Nih, di sini dia suka nempel-nempel ya. Nah, ini dibersihnya berapa minggu sekali? Dibersihnya itu 2 hari sekali. Ya, kalau bisa sih sehari sekali juga nggak apa-apa, lebih bagus ya. Kalau gue sih 2 hari sekali. 2 hari sekali gue bersihin, gue ganti pouch. Ya, gitu. Nah, ini kalau punya batok kelapa kayak gini. Nah, ini ya, yang kayak gini bisa dicuci, dijemur kena matahari juga nggak apa-apa. Itu akan lebih bagus, lebih cepat kering ya. Soalnya kalau punya kayak gini juga nggak ada kemungkinan dia bisa kencing di dalam batoknya itu juga gitu. Jadi harus dibersihin satu set udah bersihinnya. Jadi udah nggak ada tuh bekas-bekas kencing yang nempel di badannya. Itu cara gua ngerawat sugar glider supaya warnanya itu tetap cerah. Dibanding yang satu lagi yang pertama gua kasih lihat contohnya itu kan warnanya kuning kecoklatan ya. Jadi kita ngelihatnya juga agak beda gitu. Karena sugar glider jenis classic gray itu terkenal dengan warna hitam putih abu-abu. Ya, jadi kalau ada kuning kecoklatan, ya itu bisa dipastikan dia kelihatan. Pouchnya ini kurang dibersihin, kandangnya kurang dibersihin, ya, dan juga dia gak pernah dimandiin, gitu. Jadi kelihatan banget, ya. Dan apalagi kalau teman-teman punya sepasang misalnya, ya, kalau sepasang. Terus biasanya si jantan nih ya suka kencing terus karena dia juga nandain wilayah dan juga sering kencing di dalam pouchnya. Nah, ini harus hati-hati, kalian harus sering cuci kandang, cuci pouch dan juga mandiin si sugar glidernya ini dua-duanya. Karena si jantan ini yang sering pipis gitu ya. Jadi itu yang harus dijaga teman-teman ya. Jadi itu adalah solusi gua sesuai dengan pengalaman gua sendiri ya. Jadi gua ada perbedaannya juga tadi. Kalian udah lihat kan perbedaannya? Yang satu kuning kecoklatan warnanya ya, jadi kurang bersih lah ibaratnya gitu ya. Yang satu lagi itu bersih banget ya. Apalagi kalau teman-teman punya sugar glider yang bukan classic gray ya, biasanya untuk jenis mozaik, lucy atau kistik ya, rentan banget warnanya sama yang warna kuning kecoklatan gitu. Jadi harus dijaga bener-bener kalau warna yang banyak putihnya itu. Karena kelihatan banget kalau warnanya kuning. Ya, itu berarti ya itu yang gue bilang tadi, kurang kebersihan dalam kandangnya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini ya, mengenai solusi-solusi agar sugar glider kalian itu nggak kuning warnanya ya. Dan itu tadi gue udah kasih tahu cara-caranya, bisa coba sekarang. Dan terima kasih yang telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel hewanku peliharaanku supaya channelnya semakin berkembang. Oke, salam dari saya untuk hewan peliharaan kalian di rumah. Bye-bye.